Setiap orang, bahkan setiap makhluk itu punya perutusan dari Tuhan. Pertama-tama perutusan untuk mengalami belas kasih kebaikan Tuhan yang tiada tara, tiada batas. Dan itu mesti kita bagikan ke orang lain. Menemukan makna kehidupan masing-masing orang, perutusannya apa, sesuai dengan bentuk panggilan perutusan, bagi saya adalah tugas setiap orang. Saya lahir di kota Bantul, selatan Yogyakarta, dan lahir dari keluarga besar Bapak Ibu Marto Sujito. Saya nomor 9, adik saya 2, dan ada 2 kakak saya yang juga menjadi seorang imam, seorang Romo Yesuit, Romo Marto Sujito SY dan Romo Cito Pandrio SY. Dan saya punya 1 adik menjadi Suster Lisa Marto Sujito, Putri Karmel, sekarang tugas di Cikanyere. 2 kakak saya itu sudah meninggal semua. Saya juga punya kakak-kakak dan adik yang awam, mereka pun juga orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat saya cintai, dan saya juga sangat dicintai oleh mereka. Hal yang paling berkesan dari keluarga kami adalah Bapak Ibu Marto Sujito itu mendidik kami itu ya lucu lah. Dalam pengertian ini, yang paling penting bagi Bapak Ibu itu iman. Selalu iman dan doa. Setiap jam 7 malam, kami itu selalu dikumpulkan doa malam bersama. Walaupun singkat, tapi selalu bersama. Saya sedang main-main dengan teman-teman kalau malam minggu itu main-main dengan teman-teman di pelataran depan itu. Dipanggil kalau sudah jam 7, saya harus ikut doa. Dan itu ternyata membentuk kami semua. Ibu bapak juga selalu berusaha misa pagi setiap hari ke gereja. Dan ini nampaknya yang kemudian menumbuhkan semangat religius saya dan kecintaan saya kepada Tuhan tentu saja, gereja, tapi juga terutama kepada Bunda Maria. Bagaimana bapak ibu saya itu pendoa dan seorang devosan yang kuat pada Bunda Maria. Masa pendidikan saya sangat biasa, SD Kanisius Bantul, SMP Negeri 1 Bantul, kemudian saya masuk SMA De Brito. Di sana saya ketemu para Yesuit yang hebat-hebat dan mendidik kami secara disiplin, bertanggung jawab meskipun kami bebas. Saya pernah gondrong, tapi kalau dilihat di cermin itu jeleknya minta ampun. Tapi ya namanya baru remaja ya, mencari jati diri sendiri. Tapi waktu kelas 3 SMA, saya jujur, sejak kecil saya itu sudah punya cita-cita jadi Romo, tapi saya nggak pernah mau menyadari atau mau mengakui itu. Ya lucunya itu setiap kali saya mau melupakan panggilan dengan caranya katakanlah kayak anak-anak remaja itu mau jatuh cinta pada cewek gitu, selalu saja terjadi saya mantep dia tidak mantep. Jadi nggak pernah terjadi karena nggak ada yang suka mungkin dengan saya. Tapi bukan itu alasan saya kemudian menjadi Romo. Sejarah panggilan saya berawal dari keluarga yang tadi sudah saya ceritakan, yaitu dari keluarga yang sangat religius dan sangat mengimani Tuhan Yesus dan tradisi doa yang kuat dalam keluarga. Itu bagi saya poin paling penting. Berikutnya, karena ada 2 kakak saya yang Yesuit yang waktu itu sudah frater bahkan Romo, waktu saya masih SD SMP, dan itu membentuk cara berpikir saya. Saya itu terkesan dengan 1-2 contoh ya, bagaimana saya dipanggil menjadi Romo itu. Contoh yang sangat manusiawi. Kakak saya itu kan kalau pulang, saya masih SD, kalau pulang itu kan bawa motor besar BMW itu. Waktu itu kan sepeda motor belum banyak. Lalu saya bertanya pada kakak saya, "Mas, supaya bisa punya motor gimana sih?" Kakak saya bilang, "Loh, ya saya kan jadi Romo jadi punya motor." Lalu saya mulai saat itu berpikir, besok saya akan jadi Romo biar punya motor. Itu pertama. Kedua, saya juga aktif sebagai misdinar. Pernah juga sebagai ketua misdinar waktu itu ya. Bertanggung jawab dengan latihan. Mau tanya pada sesuatu pada Romo Paroki. Saya cari Romo Paroki ada di Pasturan. Lalu saya dodok
pintu ke ruang makan, saya buka, Romonya sedang makan. Dan apa yang ia makan? Dia makan telur satu utuh itu, di depannya masih ada 5. Padahal kalau telur di rumah itu di tempat saya dibagi 6 atau 8, itu kecil-kecil itu kami, karena anak banyak tuh ya. Wah, saya besok akan jadi Romo biar makan telurnya bisa utuh. Nah itu, 2 contoh itu pengalaman manusiawi saya yang mengawali panggilan saya. Saya juga sangat pengen sekali waktu itu, waktu masuk Projo Imam Diosisan itu, supaya saya nanti disiapkan atau dijadikan Romo Paroki. Karena jadi Romo itu kesan saya yang paling waktu itu ya, paling baik ya jadi pastor paroki. Karena itu pelayanannya bisa utuh, bisa kemana-mana, bisa segala umur, segala macam persoalan. Dan saya tidak mengira bahwa ternyata saya diminta oleh Bapak Uskup maupun pimpinan waktu itu, juga pimpinan Fakultas Teologi, agar saya menyiapkan diri sebagai dosen. Dan itu berarti saya harus studi sampai tingkat doktoral. Nah, waktu itu saya S1 saya selesaikan di Kendungan, tapi untuk S2 saya selesaikan dengan studi lisensiat, yang waktu itu Fakultas Teologi Weda Bakti Kendungan itu sudah membuka dan diakui oleh Tahta Suci. Dan saya lulus 2 tahun, cukup cepat itu. Kemudian saya oleh Bapak Uskup ditanya, kamu mau langsung berangkat atau mau gimana? Nah, saya minta 1 tahun Monsinyur untuk tugas di paroki dulu. Saya itu belum ngerasa kayak jadi pastor. Mosok hari ini tahbisan, 2 hari kemudian saya itu seminar mahasiswa lisensiat, nggak ada bedanya dengan mahasiswa. 1 tahun ya. Waktu itu Bapak Kardinal Darmoatmojo waktu itu. Kemudian saya diberi waktu 1 tahun, di Medari 3 bulan, 9 bulan di Pugeran. Hanya sebentar-sebentar karena cuma enggak Juli waktu itu. Lalu saya berangkatlah ke kota Innsbruck, Austria, berbahasa Jerman. Saya waktu berangkat ke Jerman itu atau ke Austria itu sama sekali bahasa Jerman saya masih sangat miskin. Saya praktis diajari oleh Romo Kiser yang sangat berjasa juga pada studi saya. Marto, pokoknya kamu hafalkan bahasa Jerman, minta makan sama minta minum gitu. Saya pikir-pikir ini itu ngeledek atau gimana? Itu kan berarti pengemis itu, minta makan, minta minum, nggak diajari bahasa yang lain. tapi itu saja itu namanya dagelan saja dan pengertian supaya saya belajar betul. Puji Tuhan semuanya lancar, selesai. 3,5 tahun saya selesai studi. Lalu setengah tahun saya habiskan untuk kursus Ignatian di St. Bainos, Inggris, Wales. Lalu juga sempat ke Amerika, sempat ke India. Tentu saja saya belajar filsafat ketimuran di India untuk 3 minggu bersama beberapa narasumber di sana. Saya menulis buku atau kemudian artikel itu sebenarnya bukan sesuatu yang saya jadikan hobi pada awal. Saya masih ingat waktu di SD, waktu nulis mengarang, saya juara nomor berapa gitu, jadi nggak ada juaranya saya. Jadi saya merasa sejak dulu saya itu nggak punya bakat menulis. Tetapi ketika saya sudah selesai studi doktoral, jadi sebelum itu saya nggak pernah nulis, sebagai frater nggak pernah nulis saya itu. Hanya saya merasa bahwa atau mengalami kalau saya nulis itu apa-apa cepat selesai saya itu. Tapi saya nggak tahu bahwa itu adalah potensi bakat untuk menulis dari Tuhan. Nggak saya sadari itu. Nah kemudian ketika saya selesai studi, kemudian 96 saya selesai. Nah, saya kemudian diminta menjadi ketua komisi liturgi, lalu juga diminta menjadi anggota DPP Canisius sejak 1997 sampai sekarang saya itu anggota DPP. Itu saya banyak dilibatkan oleh teman-teman Canisius, Romo mbok nulis. Nah, ketika tahun 1998 itu tahun jubileum agung tahun 2000 itu persiapan itu,
saya menulis buku pertama saya, judulnya Datanglah Ya Roh Kudus. Sebuah buku yang secara teologis bagus, dengan kosakata yang padat, singkat, mantap, tapi dibaca bikin pusing orang. Dengan lain kata, waktu itu saya belum paham bahwa menulis untuk orang lain itu berbeda dengan memahaminya sendiri. Nah, waktu saya diajak oleh teman-teman Kanisius keliling ke beberapa kevikepan untuk memberi sosialisasi soal tahun Roh Kudus waktu itu 98, teman saya dari Kanisius berkata begini, teman dari Kanisius bilang begini, Romo, tulisannya Romo ini dibaca susah sekali, tapi kalau dengarkan ceramahnya Romo itu mudah sekali. Bu Romo kalau nulis seperti yang Romo katakan di ceramah itu, dan itu bagi saya sebuah tamparan. Oh, berarti tulisan saya itu selama ini berat. Dan memang saya masih terngiang-ngiang dan terbuai oleh bahasa teologi yang sangat berat, khas Jerman, yang sistematik, logis, dan padat, serta berdasar, punya dasar gitu. Tapi itu ternyata nggak jalan untuk orang biasa. Nah, pertobatan itu akhirnya terjadi ketika saya dikritik oleh teman-teman dari Kanisius itu, mulailah saya menulis secara lebih sederhana dan akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Karya-karya publikasi yang saya hasilkan kiranya belum banyak dan saya kira tidak banyak. Coba bandingkan dengan Karl Rahner ya, salah satu teolog yang saya kagumi, itu dia menulis sampai 4.000 judul. Maka nggak ada apa-apanya kalau saya bandingkan. Tapi saya terus terang berkat Kanisius saya menulis buku-buku itu, dan semua terbitan saya juga adalah dari penerbitan PT Kanisius. Dan maka saya sangat berterima kasih. Selain saya juga ada ikatan batin dengan Kanisius sejak awal, yaitu sebagai anggota dan koordinator Dewan Pertimbangan Penerbit PT Kanisius ya. Dari karya-karya saya yang tidak banyak itu, saya menggolongkan atau mengklasifikasikan dalam 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah kategori renungan-renungan singkat, entah itu berciri liturgis seperti yang saya sampaikan, saya tulis dalam bulan Katekese Liturgi di Keuskupan Agung Semarang, lalu maupun juga tulisan-tulisan renungan untuk santapan sabda bagi umat beriman dalam bahasa yang sederhana, semoga ditangkap, seperti dalam buku Inspirasi Batin yang diterbitkan oleh Kanisius sejak tahun 2004 atau 2005 begitu. Memang itu Inspirasi Batin itu termasuk saya yang menginisiasi bersama Kanisius agar bisa menyediakan renungan mudah bagi umat. Ini kategori pertama, renungan-renungan singkat yang mudah dan sederhana. Yang kedua, kategori buku-buku spiritualitas dan buku-buku pendalaman, entah biblis, teologis, liturgis, tetapi intinya berorientasi pada pendalaman spiritualitas. Itu yang saya tulis dalam buku-buku kecil, seri Hidup Murid, ada sampai 9 atau 10 seri. Lalu yang sekarang ini berjalan adalah seri Perjalanan Jiwa. Seri Perjalanan Jiwa sampai sekarang sampai saya hasilkan 12 ya. Nanti segera terbit yang ke-13. Itu adalah buku-buku yang bisa dipakai untuk renungan, tidak tebal, tapi sederhana dan mudah dipahami. Tapi dasar biblisnya kuat. Ya. Dan saya sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh, terutama Bapak Kardinal Martini, kemudian Romo Henry Nouwen, Romo Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, dan Romo yang kemudian diangkat jadi kardinal Raniero Cantalamessa. Itu beberapa tokoh yang sangat mempengaruhi renungan-renungan dan pendalaman teologi saya. Tapi itu saya sajikan untuk buku umat dan bahkan bisa untuk dipakai untuk retret. Beberapa kali saya gunakan itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah buku-buku dan artikel-artikel
yang bersifat teologis akademis. Disitulah muncul buku-buku yang menjadi buku referensi maupun monografi, entah itu misalnya buku sakramen-sakramen gereja, ekaristi, liturgi, pokok-pokok iman gereja, teologi inkulturasi, maupun yang terakhir, umumnya itu buku itu cukup tebal ya, tebal-tebal begini, itu buku sakramen-sakramen inisiasi. Ini memang untuk referensi atau pegangan bagi mahasiswa teologi, mungkin teman-teman dosen, tapi juga barangkali untuk para pemerhati atau siapapun aktivis yang mau mendalami ilmu teologi, terutama dogmatik. Bidang saya kan dogmatik dan liturgi. Dogmatik ini terutama adalah sakramen, itu bidang saya yang murni. Saya sejak dulu mendalami sakramen, tapi kemudian saya kembangkan ke teologi inkulturasi. Banyak juga artikel, tapi artikel-artikel ini banyak yang tersebar baik itu di tingkat internasional, karena menjadi syarat juga sebagai seorang guru besar harus menulis itu, maupun artikel-artikel dalam jurnal-jurnal yang memang saya baktikan untuk kemajuan ilmu maupun pengayaan dalam konteks diskusi publik tentang tema-tema teologis, sakramen, teologi, liturgi, maupun juga khususnya teologi inkulturasi. Tantangan berteologi menurut saya sekarang ini, pertama-tama adalah bagaimana membumikan, mendaratkan bahasa teologi kepada publik atau kepada umat. Bagi saya, berteologi itu bukan pertama-tama sekedar wacana, atau pertama-tama sebagai sebuah, kelihayan untuk bertutur kata, bersilat kata, atau menuliskan kata-kata yang indah dalam tulisan ataupun dalam diskusi-diskusi. Bukan. Bagi saya berteologi adalah mengungkapkan dan menyatakan penghayatan iman teolog itu sendiri. Saya senang dengan pola gereja timur dan teologi timur yang memahami teologi prima atau teologi pertama-tama adalah doa, adorasi, sesuatu yang bersifat berbicara dengan Tuhan. Yang terjadi dalam perayaan liturgi, juga dalam perayaan ibadat, atau baik doa pribadi maupun doa bersama, devosional dengan bersama umat. Itu pertama-tama teologi dalam arti pertama, prima, teologia prima. Nah, baru teologia sekunda atau teologi diskursus atau diskusi yang biasa kita pahami di barat, itu bagi saya bagus kalau mendapat inspirasi dari gereja timur tadi. Itu adalah ungkapan, pernyataan apa yang dialami sebagai pengalaman iman, sebagai pengalaman doa. Jadi jangan memisahkan antara hidup doa dan berteologi. Bagi saya, teologi adalah apa yang saya imani, saya hayati. Maka saya senang mengatakan kepada teman-teman juga, para dosen maupun para mahasiswa, mari kita jangan hanya berbicara tentang Tuhan, teologi, teologos, theos dan logos, berbicara tentang theos, Allah, tetapi juga berbicara dengan atau bersama Tuhan. Itulah teologi bagi saya, bukan hanya berbicara tentang Tuhan, omong, tapi dengan Tuhan. Berarti apa? Doa. Dua-duanya penting, tapi yang paling penting urutannya justru teologia prima dulu, pengalaman hidup iman itu sendiri. Nah, sekarang ini masalahnya banyak berteologi tetapi menjadi kering karena semua hanya apa yang masuk akal dan apa yang memang benar-benar dibicarakan dalam level diskursus atau wacana atau kognitif atau pengetahuan. Itu penting. Saya bisa berbicara banyak secara teologis apapun temanya itu dalam bidang saya. Tapi saya nggak mau itu berhenti di situ. Seorang teologi yang baik, coba kita belajar dari para bapak gereja. Para bapak gereja itu memiliki bahasa teologis yang luar biasa mendalam,
bukan karena sekedar mereka mau pamer kehebatan, kepandaian, kepiawaian dalam bertutur kata, tapi karena mereka menghayati sendiri dalam hidup mereka pengalaman iman akan Tuhan Yesus. Maka dogma-dogma gereja yang lahir dalam sidang-sidang konsili, semuanya itu sebenarnya bertolak juga dari pengalaman hidup iman yang real, yang konkret, yang dihidupi dalam doa, yang kemudian diperjuangkan dalam diskusi level wacana atau pengetahuan. Saya memiliki prinsip hidup yang sebenarnya sangat mengalir sesuai dengan perkembangan hidup saya yang dituntun dan dibimbing oleh Tuhan sendiri, baik sebagai seminaris frater, kemudian sebagai seorang romo yang diutus untuk studi dan kemudian mendalami teologi. Ternyata bagi saya seluruh kulminasi atau puncak refleksi saya adalah bahwa hidup ini sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan, juga panggilan perutusan saya sebagai seorang yang belajar teologi, tapi terutama anugerah yang saya peroleh terutama adalah belas kasih Allah, kerahimannya yang selalu menuntun hidup saya sejak dulu sampai sekarang. Dan belas kasih Allah itu ditampakkan, menemukan wujud kemanusiaannya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam setiap perayaan Ekaristi, belas kasih Allah yang menjadi penopang serta menjiwai dan menjadi karunia yang paling agung dalam hidup umat Kristiani, bahkan umat manusia termasuk saya, itu ditampakkan secara penuh dan secara real dalam rupa roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan. Maka kalau saya ditanya manakah prinsip hidup saya, tidak lain adalah Ekaristi sebagai perayaan puncak belas kasih Allah yang terus menopang, menuntun, dan menghidupi saya sampai sekarang ini, sampai selamanya.